Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hardianto dengan NPM 24753039. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait penjelasan yaitu kertas kerja, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, serta neraca selanjutnya. Baik, mari kita simak penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kertas kerja. Dan seperti inilah gambaran tabel kertas kerja. Yang pertama yaitu kita harus membuat tabel neraca saldo yang sudah lebih dulu dibuat tabelnya sebelum membuat kertas kerja. Jadi kita tinggal memasukkan akun beserta nominal di debit serta di kredit. Dan kemudian terkait beban perlengkapan toko, beban sewa, iklan kadaluarsa, utang listrik, air, dan telepon, piutang bunga bank, dan pendapatan bunga bank itu tidak termasuk neraca saldo. Total dari neraca saldo tersebut mulai dari debit yaitu senilai 116.200 juta. Kemudian di kredit dengan jumlah senilai 116.200.000 rupiah. Kemudian tabel selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu mulai dari beban perlengkapan toko yaitu dengan senilai 7.500. 7.500 sama dengan perlengkapan yang di atasnya. Kemudian ditulis juga di kredit. Kemudian selanjutnya di beban sewa. Beban sewa yaitu dengan senilai 1.200.000. Kemudian di sini dikaitkan juga dengan sewa dibayar di muka dan dicantumkan di kredit itu dengan nilai jumlah yang sama, Rp1.200.000. Kemudian iklan kadaluarsa yaitu dengan senilai 300.000. Kemudian utang listrik, air, dan telepon dimasukkan ke dalam kredit yaitu dengan nilai 200.000. Kemudian piutang bunga bank dengan nilai sejumlah 200.000 dan pendapatan bunga bank dicantumkan di kredit dengan nilai 200.000, yaitu debit mempunyai total dengan senilai 5.400.000 dan di kredit mempunyai total sebesar 5.400.000 sehingga balance antara keduanya. Kemudian kita membuat tabel lagi terkait neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan yaitu penambahan dari neraca dengan jurnal penyesuaian. Tetapi ketika debit bertemu dengan kredit yaitu terjadi pengurangan. Contoh, di sini kita awali dengan kas. Kas yaitu senilai 60.600.000. Tetapi di bagian debit atau kredit yaitu tidak ada nilai atau jumlah rupiah yang dicantumkan. Kemudian di poin kedua yaitu dengan nama akun piutang usaha yaitu dengan senilai 10 juta. Dan di jurnal penyesuaian di debit maupun kredit itu tidak ada nilai jumlahnya. Kemudian di poin ketiga yaitu perlengkapan itu dengan nilai jumlah 7 juta rupiah dan di jurnal penyesuaian yaitu masuk di dalam kredit yaitu dengan nilai jumlah 3.500. Jadi di sini terjadi pengurangan yaitu 7 juta dikurang 3.500.000 yaitu hasilnya dicantumkan di neraca saldo yaitu dengan nilai 3.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka yaitu dengan nilai 2 juta rupiah. Kemudian terjadi pengurangan di jurnal penyesuaian 2 juta dikurang 1.200.000 yaitu dengan hasil 800.000 rupiah dan dicantumkan kredit. Selanjutnya di peralatan itu dengan nilai 30 juta tidak ada penambahan atau pengurangan karena di jurnal penyesuaian di debit maupun kredit kolom kosong. Dari itu tetap dicantumkan di neraca saldo disesuaikan yaitu dengan senilai 30 juta rupiah yaitu dicantumkan di debit. Kemudian utang usaha yaitu dengan nilai jumlah 1.200.000. Itu 1.200.000 dan di kolom jurnal penyesuaian itu tidak ada penambahan atau pengurangan sehingga jumlah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam kredit di neraca saldo disesuaikan. Kemudian poin selanjutnya yaitu prive dengan nilai jumlah 1 juta yaitu di jurnal penyesuaian tidak ada penambahan atau pengurangan
karena di debit ataupun kredit yaitu kolomnya kosong. Jadi tetap dicantumkan dengan nilai 1 juta rupiah. Kemudian di modal. Modal yaitu mempunyai nilai jumlah sebesar 90 juta. Terus tidak ada pengurangan atau penambahan di jurnal penyesuaian sehingga di neraca saldo disesuaikan tetap di jumlah yang sama dan dimasukkan ke dalam kredit dengan nilai 90 juta. Kemudian lanjut di pendapatan jasa, yaitu dengan nilai 25 juta, tidak ada penambahan atau pengurangan di jurnal penyesuaian sehingga di neraca saldo ditetapkan dengan jumlah yang sama dengan senilai 25 juta. Kemudian di beban iklan yaitu mempunyai nilai sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dan di jurnal penyesuaian di sini tertulis bahwa di kredit ada nilai jumlah sebesar 300.000. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa bila di jurnal penyesuaian ada pengurangan bila debit bertemu dengan kredit yaitu dikurang 1 juta dikurang 300.000 yaitu dengan hasil jumlah 700.000. Kemudian di beban gaji yaitu mempunyai nilai sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah di jurnal penyesuaian tidak ada pengurangan atau penambahan. Karena dari dua kolom tersebut debit maupun kredit itu kosong sehingga tetap jumlah dan dicantumkan dengan jumlah yang sama senilai 4 juta rupiah. Kemudian di beban listrik, air dan telepon itu dengan nilai yaitu sebesar 600.000. 600.000 di jurnal penyesuaian yaitu dengan nilai 200.000. Nah, bila debit yaitu ditambah. Jadi 600.000 ditambah 200.000 yaitu menjadi 800.000. Baik, kita lanjut di beban perlengkapan toko yaitu dengan jurnal penyesuaian yaitu dengan nilai 3.500, jadi sehingga tinggal dimasukkan saja ke debit dengan senilai 3.500.000. Kemudian di beban beban sewa dengan nilai 1.200.000 dicantumkan di neraca saldo disesuaikan yaitu tetap sama, tidak ada penambahan pengurangan dengan nilai 1.200.000. Kemudian di iklan kadaluarsa dengan nilai 300.000 sehingga tinggal dimasukkan saja senilai 300.000. Kemudian atau telepon yaitu dengan nilai di jurnal penyesuaian yaitu 200.000 sehingga di neraca saldo disesuaikan dicantumkan di dalam kredit yaitu dengan nilai 200.000. Kemudian di piutang bunga bank yaitu di jurnal penyesuaian dalam debit yaitu dengan nilai 200.000 dan di neraca saldo disesuaikan dimasukkan ke dalam debit juga dengan nilai 200.000. Kemudian dengan senilai di jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam kredit yaitu dengan nilai 200.000 dan di neraca saldo disesuaikan yaitu dengan senilai jumlah 200.000 sehingga total dari neraca saldo disesuaikan di kolom debit yaitu 160.000 dan di kolom kredit juga 116.600.000. Kemudian selanjutnya di tabel laba rugi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait di tabel laba rugi. Yaitu yang pertama di sini bisa kita lihat ada nilai jumlah 25 juta yaitu berasal dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu dengan nilai 25 juta dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian beban iklan itu senilai 700.000. Kemudian ada beban gaji yaitu dengan nilai 4 juta. Kemudian beban listrik, air dan telepon itu dengan nilai 800.000. Kemudian di beban perlengkapan toko itu dicantumkan dengan nilai 3.500.000 dan dimasukkan ke dalam kredit dan kemudian beban sewa yaitu dengan nilai 1.200.000 rupiah dimasukkan ke dalam debit. Kemudian iklan kadaluarsa yaitu dengan nilai 300.000 dimasukkan ke dalam debit. Kemudian utang listrik, air dan telepon itu tidak dimasukkan ke dalam laba atau rugi. Piutang bunga bank yaitu tidak dimasukkan juga di dalam tabel laba dan rugi. Kemudian pendapatan bunga bank yaitu dicantumkan di tabel laba rugi dan dimasukkan ke dalam kredit dengan nilai 200.000. Penjumlahan dari debit atau kredit di tabel laba rugi yaitu mulai dari debit mempunyai hasil 10.500.000. Kemudian di kredit mempunyai jumlah dengan total 25.200.000 rupiah. Hasil dari kedua tersebut tidak sama.
Maka dari itu, dari jumlah awal kita kurangkan dari 25.200.000 dikurang dengan 10.500.000 yaitu menjadi 14.700.000 dicantumkan ke dalam jumlah di debit. Kemudian dari jumlah debit kita tambahkan dari 10.500.000 ditambah dengan 14.700.000 menjadi 25.200.000 rupiah. Nah, maka dari itu 25 juta tetap diturunkan sehingga dari kedua debit atau kredit mempunyai hasil yang balance atau sama. Kemudian penjelasan dari neraca selanjutnya. Kemudian terkait tabel neraca yaitu dimasukkan melalui atau melewati neraca saldo disilakan, yaitu yang pertama yaitu dengan nilai 60.600.000 dicantumkan dalam debit, 10 juta dicantumkan dalam debit, kemudian 3.500.000 dicantumkan dalam debit, kemudian 800.000 dicantumkan dalam debit, kemudian 30 juta dicantumkan dalam debit. Lalu di kredit yaitu 1.200.000 dicantumkan juga di dalam kredit dengan nilai 1.200.000, kemudian 1 juta dicantumkan juga ke dalam debit yaitu dengan 1 juta, kemudian 90 juta dicantumkan juga 90 juta, kemudian 200.000 di dalam kredit dicantumkan juga di dalam kredit senilai 200.000, kemudian di dalam debit dicantumkan dengan nilai jumlah 200.000 dan juga dicantumkan di neraca yaitu 200.000. Kemudian dari kedua tersebut debit kredit mempunyai jumlah dengan total yang di debit yaitu 106.100.000. Kemudian di kredit itu mempunyai dengan jumlah total 91.400.000. Kemudian terjadi pengurangan yaitu dengan jumlah 14.700.000 rupiah sehingga jumlah di debit turun dengan nilai jumlah 106.100.000. Kemudian penjumlahan penambahan 91.400.000 ditambah dengan 14.700.000 sehingga menghasilkan dengan nilai jumlah 106.100.000 sehingga hasil sama di antara keduanya. Kemudian saya akan jelaskan terkait di sini saya akan menjelaskan terkait laporan laba rugi. Itu yang pertama dari pendapatan itu kita mempunyai nilai dengan nilai 25.200.000. Kemudian beban itu termasuk beban iklan dengan nilai 700.000, beban gaji 4 juta, beban listrik, air dan telepon 800.000, beban perlengkapan toko 3.500.000, beban sewa dengan nilai 1.200.000. Terus iklan kadaluarsa yaitu dengan nilai 200.000 sehingga total beban 10.500.000 rupiah. Total laba atau rugi yaitu dengan senilai 14.700.000. Kemudian laporan perubahan modal yaitu modal awal dengan nilai 90 juta sesuai dicantumkan di neraca saldo pada awal. Kemudian di laba yaitu dengan nilai jumlah 14.700.000. Kemudian pref dengan jumlah 1 juta sehingga modal akhir yaitu dengan mempunyai jumlah 103.700.000. Kemudian di neraca selanjutnya yaitu di sini tercantum aktiva dan pasiva, yaitu di aktiva tercantum kas dengan nilai 60.600.000, kemudian di piutang usaha 10 juta, kemudian di perlengkapan tercantum dengan nilai jumlah 3.500.000, sewa biber di muka dengan nilai 800.000, peralatan yaitu dengan nilai 30 juta, piutang bunga bank yaitu dengan nilai 300.000. Kemudian dijumlahkan dari beberapa akun aktiva tersebut yaitu dengan total 105.100.000. Kemudian di pasiva yaitu terkait utang usaha dengan nilai 1.200.000. Kemudian utang listrik, air dan telepon senilai 200.000. Dan modal terakhir yaitu dengan jumlah 103.700.000. Sehingga total dari pasiva dijumlahkan dengan hasil 105.100.000 sehingga hasil keduanya balance. Sekian dari video penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.